Kembali coret pemain ST geber persiapan lawan Myanmar. Klub La Liga bantu kembangkan talenta Indonesia. Rekap pemain abroad tengah pekan ini. Pemain keturunan yang terancam di Eropa. Terus like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rekap pemain abroad tengah pekan ini. Pemain berlabel Timnas Indonesia semakin menunjukkan eksistensinya bersama dengan klub masing-masing. Pada pertandingan yang baru saja berakhir hari Kamis pagi waktu Indonesia Barat, terdapat dua pemain Timnas Indonesia yang tampil. Mereka adalah Sadil Ramdhani yang bermain bersama Sabah FC di kasta teratas Liga Malaysia, serta Sandy Walsh di kasta teratas Liga Belgia. Dimulai dari Sadil Ramdhani, pemain yang sempat absen lama dari Timnas Indonesia tersebut sukses membuktikan diri saat menghadapi Kuching FC. Sadil turun sebagai starter dan menempati posisi winger kanan. Mengandalkan kecepatan dan kemampuan driblingnya, Sadil Ramdhani sempat beberapa kali memberikan ancaman ke pertahanan Kuching FC. Sempat terjadi drama kejar-kejaran skor, namun Sabah FC akhirnya bisa menuntaskan pertandingan dengan skor 2-1. Sementara di kompetisi Eropa, bek Timnas Indonesia Sandy Walsh pun juga mendapatkan kesempatan tampil bersama tim kasta teratas Liga Belgia KV Mechelen menghadapi Brest-Scott VA pada babak 16 besar Piala Liga. Pemain berusia 29 tahun itu pun turun di babak pertama. Namun demikian, Sandy Walsh harus gagal membawa KV Mechelen lolos setelah kalah 3-2 melalui drama adu penalti. Sebenarnya dalam waktu normal, KV Mechelen bermain imbang 1-1 dan setelah extra time skor tetap sama kuat 2-2. Sementara bagi Sandy Walsh, ini merupakan pertandingan kelimanya musim ini bersama KV Mechelen setelah sempat cedera lutut di bulan September kemarin. Pemain keturunan yang terancam di Eropa. Pertama, Nathan Juaon. Nathan Juaon menjadi satu pemain naturalisasi yang memperoleh tempat penting di Timnas Indonesia. Dia merupakan sosok pemain yang disukai Sintayong karena bisa bermain di sejumlah posisi yang berbeda. Sayangnya, situasi itu tak berlaku saat dia memperkuat klub kasta kedua Liga Inggris Swansea City. Sepanjang musim ini, pemain berusia 22 tahun itu hanya dapat 3 kali kesempatan bermain dengan durasi 127 menit. Dengan terbatasnya kesempatan bermain pada musim keduanya bersama Swansea, Nathan memang lebih baik mencari peruntungan bersama klub baru, sebab dia selama ini hanya jadi penghangat bangku cadangan. Kedua, Justin Hubner. Seperti Nathan, nasib yang tak jauh berbeda pun dialami oleh Justin Hubner bersama dengan Wolverhampton Wanderers U21. Bek berusia 21 tahun ini menghadapi kesulitan untuk bisa memperoleh kepercayaan bermain dari pelatihnya. Sejak kembali dari masa peminjaman dari klub Liga Jepang Cerezo Osaka, Justin Hubner tak kunjung bisa bermain secara reguler. Pada musim 2024-2025 misalnya, dia hanya satu kali diturunkan dengan durasi selama 45 menit. Tentu saja ini sangat bertolak belakang dengan kiprahnya di Timnas Indonesia yang sangat dipercaya oleh Sintayong. Oleh karena itulah, bursa transfer paruh musim ini jadi momen penting bagi Justin Hubner untuk mencari pelabuhan baru. Ketiga, Eliano Reinders. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia lainnya yang mengalami hambatan untuk mengukir menit bermain ialah Eliano Reinders. Meskipun sempat jadi pilihan utama pada awal musim ini, kans pemain berusia 24 tahun itu perlahan menipis. Belakangan ini Eliano hanya bisa duduk manis di bangku cadangan tanpa mendapatkan kesempatan bermain.
Memang, dia bisa mengukir penampilan yang lebih banyak dari dua nama sebelumnya dengan catatan 8 laga selama 331 menit. Namun jumlah ini masih terhitung minim jika melihat nasibnya yang tak menjadi pilihan utama. Eliono sendiri tampaknya juga harus menimbang-nimbang kesempatan untuk memperoleh menit yang reguler bersama dengan klub baru pada bursa transfer terdekat. Klub La Liga bantu kembangkan talenta Indonesia. Klub Liga Spanyol Levante mengunjungi Indonesia baru-baru ini untuk berpartisipasi dalam berbagai acara yang fokus kepada pelatihan dan pengembangan sepak bola di level akar rumput. Levante membawa modal pelatihan berkualitas tinggi ke sepak bola Indonesia melalui program pengembangan yang akan memberikan pengalaman unik serta kesempatan untuk berkembang kepada para pemain dan pelatih. Melalui kerjasama ini ada 12 pemain dari kategori U13 dan U15 yang berpartisipasi dalam turnamen dengan potensi menerima beasiswa dan bergabung dalam program internasional Levante di Valencia, Spanyol. Kami sangat senang membawa Levante UD ke Indonesia. Ini adalah kesempatan unik untuk mempromosikan filosofi pelatihan kami dan memperkuat kehadiran kami di kancah internasional berkat kesepakatan dengan MyTC, ujar Direktur Pelatihan Internasional Daniel Pastor. Selama kunjungannya, Levante akan berbagi keahlian dan metodologinya yang telah diakui secara global kepada pelatih, pemain, dan juga penggemar Indonesia, sekaligus memperkuat hubungan antara kedua negara melalui olahraga. Hal ini pun menawarkan kesempatan kepada para talenta muda Indonesia untuk pada akhirnya menanamkan filosofi dan metodologi klub Spanyol serta merasakan langsung budaya sepak bola di negeri yang dikenal hebat dengan sepak bolanya. Jadi, mungkinkah melalui Levante, pemain timnas Indonesia di masa depan akan berkarir di Liga Spanyol? Menarik untuk ditunggu. Kembali coret pemain STI Geber persiapan lawan Myanmar. Timnas Indonesia dipastikan membawa 26 pemain yang akan berangkat menuju ASEAN Cup 2024, walau pada akhirnya nanti skuad final yang bisa didaftarkan setiap pertandingannya ada 23. Namun menurut keterangan Subarji, AFF memberikan tambahan setiap tim boleh membawa 3 pemain tambahan karena memang jadwal yang cukup padat. Dengan demikian, 7 pemain pun akhirnya dikurasi STI akibat cedera dan juga sakit, seperti Arsya Ramadan dari Madura United, Zaki Ashraf dari PSM Makassar, Made Tito dari Bali United, Alvan Swipe dari Persebaya, dan Ikram Al-Ghifari dari Semen Padang. Dan terbaru, nama yang dibuang adalah Armando Roberto Oropa dan wonderkid PSM Makassar, Ananda Rehan. Sedangkan untuk 2 pemain abroad, Ivar Jenner dan Justin Hubner belum diketahui nasibnya seperti apa. Kemungkinan mereka tak dilepaskan oleh klubnya karena Piala AFF 2024 memang di luar dari agenda FIFA. Terkini timnas Indonesia pun terbang ke Myanmar dengan 22 pemain. Rombongan timnas Indonesia sendiri lebih dulu transit di Singapura sebelum melanjutkan perjalanan ke Yangon, Myanmar. Dalam hal ini, Sumarji mengatakan pemain abroad atau mereka yang berkarir di luar negeri akan menyusul dan berjumpa di lokasi. Untuk Rafael Strike bisa bergabung ke timnas Indonesia per 8 Desember atau sehari sebelum lawan Myanmar. Sementara pemain abroad Asnawi Mangkualam masih memiliki pertandingan di ACL2 lawan Lion City Sailors pada Kamis 5 Desember. Sehingga ia akan menyusul esok harinya. Sementara untuk para pemain timnas Indonesia dari Jakarta sudah terbang ke Myanmar pagi ini.